Perkenalkan, nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003 Kelas A semester 1 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah pengantar sosiologi review buku ke-16. Sosiologi, wacana dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiolog menguji teori yang ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana teori masuk akal dan diterapkan. Teori atau paradigma sosiologi adalah cara memahami efek kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Saya menempatkan istilah sains dalam tanda kutip untuk menggarisbawahi bahwa sains tidak bebas nilai, yaitu ia diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis para peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Sebuah poin yang akan dielaborasi kemudian dalam beberapa bab berikutnya. Post-strukturalis misalnya pendapat bahwa pengamat atau ilmuwan memaksa kerangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan sains tentang dunia alam, fisik dan sosial, mempertahankan lensa yang digunakan para aktor sosial untuk menafsirkan di dunia sekitar mereka dan membuat hubungan sosial mereka dengan orang lain dianggap sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari rangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membuat aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi dalam interaksi mereka sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk menilai orang lain dan mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan dan struktur sosial. Bergantung pada ideologi sosiologi, seseorang aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda dan mengkonseptualisasikan sosiologi dan pengetahuan sosiologis sebagai kumpulan wacana. Wacana ini dibentuk oleh topik-topik seperti ekonomi. Wacana-wacana ini dibentuk oleh serangkaian wacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat manusia. Wacana-wacana ini kontradiktif dan memandang masyarakat dan hubungan melalui lensa-lensa yang saling bertentangan, misalnya fungsionalisme struktural, teori konflik, feminisme, dan interaksionisme simbolik. Dalam bahasa masuk akal, wacana mengacu pada tubuh bicara yang koheren atau rasional. Pengetahuan bukanlah objektif, tetapi dihasilkan dari sudut pandang tertentu. Artinya, kami menghasilkan makna khusus tentang topik atau benda
melalui wacana yang mencerminkan ideologi, nilai dan norma politik ekonomi dan budaya kita. Diskursus menyusun bagaimana kita berpikir tentang realitas dan memberi kecenderungan pada kita ke arah asumsi spesifik dan bentuk penyelidikan khusus. Imajinasi sosiologis dan sosiologi kritis. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologis adalah dengan mempraktikkannya dan menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Penting untuk menjadi produsen teori dan praktisi. Sosiologi dapat kita praktikkan melalui konsep imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis menggabungkan teori dan praktek melalui konsep ini. C.W. Mills menggabungkan analisis makro dan mikrososiologis dan pendekatan holistik untuk memahami masalah sosial dan menerapkan perubahan progresif dalam organisasi operasi struktur sosial. Mills mendekati teori sosiologis dengan memperhatikan konsekuensi sosial daripada secara eksklusif berfokus pada kebenaran absolut mereka atau objektivitas. Mills membedakan antara masalah pribadi tingkat mikro dan masalah publik tingkat makro dari struktur sosial dalam analisisnya tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi. Ia berpendapat bahwa memahami kehidupan para aktor sosial, kita perlu memahami sejarah suatu masyarakat atau makro, dan untuk memahami sejarah suatu masyarakat, kita perlu memahami kehidupan. Dengan kata lain, masalah adalah masalah pribadi dan terkait dengan nilai yang disayangi oleh individu dan dianggap terancam. Penceraian dan pengangguran adalah contoh bagus dari masalah pribadi. Perceraian dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi pria, wanita, dan anak-anak. Akibat perceraian, seseorang mungkin merasa tertekan dan marah, bertindak tidak rasional, dan kehilangan teman serta dukungan keluarga. Ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, individu tersebut mungkin merasa tidak berdaya lagi karena dia mungkin tidak menganggap dirinya sebagai anggota masyarakat yang produktif, tidak mampu menghidupi dirinya sendiri atau keluarga. Mereka mungkin kehilangan rumah karena tidak mampu membayar hipotek atau sewa. Akibatnya mereka menjadi tunawisma. Masalah publik mengacu pada faktor-faktor berorientasi makro yang memiliki konsekuensi bagi sejumlah besar orang dan masyarakat. Sosiologi bidang multi aspek. Sosiologi adalah studi sistematis tentang kondisi dan fenomena sosial melalui analisis data yang dapat diamati. Sosiologi dapat disiplin ilmiah, istilah sains menyiratkan bahwa ada realitas objektif yang dapat dipahami secara rasional melalui penerapan metode ilmiah, observatif, dan eksperimen. Sains didasarkan pada asumsi bahwa keteraturan dalam dunia sosial dapat diamati. Metode ilmiah didasarkan pada premis bahwa alam dipandu oleh hukum alam dan tugas ilmuwan adalah menemukan hukum-hukum ini melalui observasi dan analisis data. Dalam pandangan yang sama, sosiolog memulai studi tentang masyarakat dengan anggapan bahwa masyarakat diatur oleh hukum kemasyarakatan dan tugas mereka adalah menemukan hukum-hukum ini menggunakan metode yang sama dari ilmu alam atau fisik. Sosiolog menyebutkan pendekatan ini positivisme. Sebagai ilmu sosiologi mengajukan teori abstrak dan menguji teori ini
terhadap kasus empiris untuk menentukan apakah mereka dapat dipercaya. Sosiolog menggeneralisasikan dari penelitian, analisis dan observasi untuk lebih memahami bagaimana masyarakat beroperasi. Sosiologi, debat, dan metode. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sosiologi mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat. Namun sosiolog tidak hanya peduli dengan pemahaman perilaku dan keyakinan individu dalam isolasi dari individu lain. Sosiologi meneliti hubungan antara agensi dan struktur sosial. Mereka menganalisis hubungan manusia secara langsung dalam konteks interaksi tatap muka atau secara tidak langsung melalui struktur sosial. Sosiolog mengeksplorasi sejauh mana aktor sosial memiliki pilihan bebas dan bagaimana pilihan bebas ini dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dalam masyarakat. Pembagian antara individu atau badan masyarakat atau struktur sosial tetap terjadi menjadi salah satu perdebatan utama dalam sosiologi. Perdebatan ini berputar di sekitar dua lintas utama, konstruksionisme dan sosial dan perspektif strukturalis. Keengganan mengacu pada kemampuan individu untuk bertindak secara sadar dengan menjadi aktif dalam proses perubahan melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan praktik sosial. Bidang sosiologis, konteks dan sejarah. Istilah disiplin menyiratkan kepatuhan pada metode khusus tertentu dalam penyelidikan dan pemeriksaan masalah dan variabel. Ini menunjukkan bahwa setiap disiplin mengikuti seperangkat aturan dan standar dalam menyelidiki masalah sosial, budaya, dan politik, psikologis, dan lingkungan. Setiap disiplin juga dapat menolak metode dan teknik yang digunakan dalam disiplin lain. Namun penekanan berlebihan pada sosiologi dengan metode penyelidikan khusus disiplin saya yakin dapat membatasi pemahaman kita tentang masalah sosial, politik, budaya, struktur, dan hubungan. Untuk itu, sejalan dengan pendekatan Kubo dan Fossum terhadap pendidikan komparatif, buku ini menekankan bahwa sosiologi juga merupakan bidang yang terus berubah. Secara lapangan, implikasinya adalah bahwa sosiologi mengacu pada pengetahuan yang dihasilkan dalam berbagai disiplin ilmu lain untuk lebih memahami kompleksitas masalah tertentu menjadi perhatian sosiolog. Sosiologi dan kebangkitan masyarakat modern. Bagaimana sosiolog awal membedakan antara masyarakat pramodern dan modern? Bagaimana mereka berteori tentang perubahan dari masyarakat pramodern ke modern? Ide modernitas menjadi subjek
utama analisis sosial selama abad ke-19 sebagai akibat dari efek revolusi industri dan globalisasi ekonomi yang menyertainya dan westernisasi dunia. Modernitas menyoroti pergeseran dan perpisahan dengan masyarakat ke tipe tradisional. Ciri terpenting modernitas adalah bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan diubah, dibentuk kembali, dipindahkan, dibubarkan, dan dipercepat. Modernitas mengacu pada era rasionalitas, birokratisasi, urbanisasi, dan objektivitas. Sosiologi modernitas dan perubahan. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, modernitas menyiratkan pergeseran dari tipe masyarakat tradisional dan pandangan disebutkan di bagian sebelumnya. Modernitas menyiratkan pergeseran dari tipe masyarakat tradisional dan pandangan dunia sosial, ekonomi, dan politik mereka. Menurut Giddens, modernitas mengacu pada mode organisasi dan kehidupan sosial yang mengacu di Eropa sejak abad ke-17 dan menjadi mendunia dalam konsekuensi dan pengaruhnya. Giddens 1991 berpendapat bahwa modernitas adalah zaman dinamis dalam sejarah masyarakat. Manusia dicirikan oleh diskontinuitas yang membedakan diri dari periode sebelumnya. Dia berpendapat bahwa diskontinuitas ini belum sepenuhnya dihargai karena pengaruh pemikiran evolusionis. Dunia modern adalah dunia yang dinamis dan kabur. Dalam periode modern, manusia meningkat secara drastis, begitu pula pusat-pusat kota. Masyarakat modern adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan konstan, cepat, dan permanen. Salah satu cara untuk memvisualisasikan aspek modernitas ini adalah dengan melihat gambar kontemporer dan historis dari kota-kota tempat Anda tinggal dan membandingkan gambar persimpangan tertentu di kota Anda dari waktu ke waktu, seperti yang mungkin dibuktikan oleh gambar-gambar ini dalam kurun waktu beberapa dekade. Lokasi geografis tertentu telah mengalami perubahan yang intens, misalnya daerah dekat Hastings dan jalan utama di Vancouver, Kanada dulunya merupakan pusat belanja dan kegiatan sosial bagi individu kelas menengah selama tahun 1940-an dan